إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Yang kami hormati dan kami muliakan Imam Masjid Al-Mukarramah, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Mukarramah beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Panitia Ramadan beserta jajarannya, pemuka masyarakat, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian seluruh jemaah Masjid Al-Mukarramah yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati dan kami muliakan. Semoga Allah selalu memberikan kita rahmat dan karunia kepada kita semua dari Allah. Bersyukur kita kepada Allah di malam yang terakhir ini. Ya, terakhir Bu. Ya, terakhir Bu ya. Nah, kalau ada malam seperti 31. Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah Allah sudah memberi kita di bulan suci Ramadan, dan pada malam hari ini tanpa terasa bagi kita sudah masuk pada malam yang terakhir. Artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sudah menjalankan ibadah puasa 29 hari. Dalam menjalani ibadah puasa, semoga kita bisa meraih keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini. Karena betapa keutamaan, betapa keistimewaan yang terdapat. Semoga kita bisa meraihnya dengan bermujahadah selama 1 bulan ini, bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadah. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, orang tua yang kami muliakan, tahun depan belum tentu bisa kita menikmati kembali. Ada dari kita satu pun yang bisa menjamin bahwa kita bisa bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, betapa banyak keistimewaan, namun terkadang banyak manusia yang lupa, lalai, tak mengetahui keutamaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya Bapak Ibu yang kami muliakan, keistimewaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan itu mudah-mudahan sudah kita bisa meraihnya, yaitu adanya percepatan terkabulnya doa. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang peluang Allah mengabulkan doa. Bukan berarti bulan lain bisa dikabulkan doa lain-lain dunia. Tapi bulan Ramadan ini peluang besar percepatan terkabulnya doa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat tentang puasa, pada ayat 186 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni kata Allah. Apabila hamba-Ku Muhammad bertanya kepadamu nanti tentangku, ini qarib, katakanlah bahwa aku dekat. Allah menyebutkan bahwa dirinya dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an, kata Allah. Saya akan kabulkan begini. Ya gitu aja, Pak. Uji budak dan jangan kata Allah. Saya akan kabulkan doa
termasuk dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa, mulai dari ayat 183 kewajiban puasa, dilanjutkan ayat 185 tentang turunnya Al-Qur'an, kemudian ayat 186 tentang terkabulnya doa. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Salah satu kata Rasul, ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, tak ditolak doa mereka. Allah sulit menolaknya, Bu. Tak ditolak doanya. Kata Rasul, salah satu ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, tak ditolak doa mereka. Yang pertama al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Ini luar biasa yang pemimpin, Pak. Apabila pemimpin itu adil, amanah, maka doanya kata Rasulullah tak ditolak. Yang kedua, ini kita lakukan yang tadi berpuasa kata Rasul, as-shaima hatta yuftirah. Orang yang dia berpuasa hatta yuftirah, sampai dia berbuka. Nah, maka kata Rasul termasuk golongan la turaddu da'watuhum, tak ditolak doa mereka. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, berpuasa kita melaksanakan puasa dengan baik sampai kita berbuka, maka kata Rasul la turaddu da'watuhum, tak ditolak doanya. Banyak berdoa. Kemudian yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Jadi orang-orang yang teraniaya, terzalimi, tersakiti, kata Rasul tak ditolak doanya Allah. Artinya apa? Dijawab. Maka hati-hati kita Bapak Ibu ayah bunda yang kami ingatkan, menyakiti seseorang, menzalimi seseorang. Ayah bunda yang kami muliakan, itu salah satu keistimewaan. Semoga kita sudah meraihnya dengan penuh ada selama 1 bulan ini, mana bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Intinya Bapak Ibu yang kami muliakan, rajin kita beribadah pada Ramadan ini, tentu dengan ganjaran pahala yang banyak. Belum disebutkan ada perlipatan ganda pahala, peluang kita terhindar dari godaan setan, termasuk dari percepatan terkabulnya doa. Itu keistimewaannya Bapak Ibu yang kami muliakan. Diampuni dosa kita yang telah berlalu. Namun Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana aplikasi dalam kehidupan 11 bulan berikutnya? Habis kita Ramadan ini, maka bulan berikutnya, 11 bulan berikutnya diaplikasi dalam rangka kita dididik dalam bulan suci Ramadan. Intinya Bapak Ibu yang kami muliakan, rajin kita berpuasa, rajin kita baca bulan puasa, bulan lain juga rajin. Rajin kita sholat, pada bulan lain juga kita rajin. Ayo bunda yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kita kesempatan. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa menikmati kembali bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu yang kami muliakan, judul pada malam terakhir ini yang ditetapkan oleh di Pekanbaru, yaitu berhari raya. Berhari raya dengan takwa. Oh Ustaz, kenapa tak berhari raya dengan baju baru? Begitu Pak? Dengan rumah baru dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa ada 3 hal yang Allah sebutkan di situ yang diberikan kepada kita apabila kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, mampu kita menjalankan ibadah menjadi hamba yang bersyukur dengan rasa syukur yang kita miliki kepada Allah.
Allah, pantas kita mengagungkan Allah, mengucapkan takbir kemenangan, maka Allah berikan kita termasuk pada orang-orang kebenaran. Al-Quran sebutkan mulai dari ayat 183 yang pertama, Allah sebutkan kewajiban tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Ini pertama, Pak. Allah berikan la'allakum tattaqun agar kamu bertakwa. Ini nilai yang pertama Allah berikan. Apabila kita laksanakan dengan baik, patuhi perintahnya. Ingat Bapak Ibu ayah bunda yang kami muliakan, setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kemudian diikuti dengan ibadah yang dianjurkan di sana padanya, seperti contoh dari Bapak Ibu yang dimuliakan, wahai orang-orang beriman, kata Allah, apa ibadah yang diwajibkan? Yang dianjurkan oleh Allah, puasa. Artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, ibadah itu menjadi penentu tingkat keimanan seseorang. Apabila puasa kita laksanakan dengan baik, kata Rasulullah, dengan iman, wahtisaban, dengan perhitungan, maka kata Allah, kata Rasulullah, wafirullah karena minsan, yang ampuni dosanya kalau berlaku. Artinya Pak Ibu yang kami muliakan, ketika Allah menganjurkan kepada kita suatu ibadah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, maka ibadah itu menjadi penentu tingkat keimanan seseorang. Maka pantas Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah berikan kepada kita level. Karena tujuan dari puasanya adalah membentuk jiwa takwa. Yang pertama, Allah berikan, Allah pandang kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Apa balasannya yang mulai kami muliakan? Bagi orang yang bertakwa, dan lil muttaqin al-jannah, surga. Arduhas samawati wal ardh, dan lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Ini balasan baik bagi kita. Itu yang pertama. Apabila kita laksanakan ibadah dengan baik, puasa, sholat dengan keimanan dan ketakwaan, maka pantaslah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ta'allakum tattaqun, kata Allah, agar kamu bertakwa. Maka berpunya hati kita yang bunda, bersungguh-sungguh kita dalam beribadah selama sebulan penuh ini dalam rangka apa? Membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Balasan berikutnya apa? Wa yattaqillah, kata Allah. Siapa yang dia bertakwa, kata Allah, dia janganlah makhraja, diberikan baginya jalan keluar. Solusi, Pak. Jalan keluar dalam hidup ini Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Itu yang pertama yang kami muliakan. Yang kedua, dalam rangka ayat-ayat puasa ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang awal suratnya tentang syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya pada ayat tersebut disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tadi yang pertama tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun.
Apa maksudnya yang bunda yang dimuliakan? Setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan kita bermujahadah bersungguh-sungguh, Allah perintahkan walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya, sempurnakan bilangannya, bilangan puasa. Andaikan kita ada tinggal puasa mungkin karena sakit, karena uzur dan sebagainya, nanti ada qadha diganti. Nah, ini maksudnya termasuk dalam maksud itu menyempurnakan puasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau sudah demikian, maka kata Allah, walitukabbirullaha, dan agungkanlah Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Nah, jadi Pak Ibu yang dimuliakan, kita laksanakan ibadah puasa dengan baik. Amal ibadah kita, tanda kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Pak, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Melaksanakan amal ibadah, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Allah berikan kesempatan di datang Ramadan. Raihlah kesempatan ini, karena Ramadan tahun berikutnya belum tentu. Banyak orang pecinta yang dimuliakan berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah sampaikan kita. Berlinang air mata kita sudah, berlinang air mata kita yang sudah dimuliakan, kita berdoa, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa ya sudah dimuliakan? Teringat bagi kita Ramadan tahun yang telah lalu, barangkali ibadah kita belum sempurna. Ramadan inilah kesempatan kita untuk mengoreksi, mengevaluasi ibadah kita. Maka ada doanya yang berdayakan. Kita berdoa kepada Allah, bagaimana yang disampaikan tadi, banyak berdoa, termasuk doa kita minta kepada Allah, ya Allah, bantulah hamba, agar hamba bisa selalu menjadi hamba yang selalu mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu, dan sebagai hamba-Mu perbaikilah amal ibadahmu ya Allah. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan, terkadang kita lupa berdoa, terkadang kita mengandalkan kekuatan kita yang lemah, lupa kita berdoa kepada Allah, sehingga ibadah kita tak sempurna sebelum seperti yang diharapkan. Maka datangnya Ramadan ini momen bagi kita untuk mengevaluasi Ramadan yang telah berlalu. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang kedua. Kita melaksanakan amal ibadah, maka kita diperintahkan Allah menjadi hamba Allah, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Terakhir Bapak Ibu para yang muda yang kami muliakan, dalam ayat tadi yang kami sampaikan tadi, ayat 186, Allah sebutkan tadi, "Wajar saat kami ibadi." Nanti kata Allah, apabila hamba bertanya kepada Muhammad tentangku, pada ini korib, katakanlah bahwa aku dekat. Uji budawat dan jangan saya kabulkan permohonan hamba tu jangan apabila dia berdoa. Walias tadi boleh, walius inobi. Hendaknya mereka laksanakan cintaku dan beriman kepada Aku. Ujung ayatnya yang budaya kami muliakan, la'allahu yarsyudun, agar la'allahu yarsyudun, agar mereka mendapatkan memperoleh kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang budaya kami muliakan, manfaat dari kita beribadah bersungguh-sungguh dalam mengisi Ramadan ini, melaksanakan amal ibadah. Yang pertama Allah berikan kita level takwa.
Yang kedua sebagai hamba Allah yang bersyukur. Dan yang ketiga dengan kita bersyukur kepada Allah, kemudian mengagungkan Allah, mengagungkan takdir kemenangan. Bukan berarti menang kalau bisa dengan siap berbagi, tapi menang dalam memegang, mengendalikan hawa nafsu. Bermujahadah kita bersungguh-sungguh dalam rangka mengekang hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Maka kita berpuasa. Puasa artinya menahan dari mana? Dari hal yang membatalkan puasa. Maka Bapak Ibu, yang ketiga adalah nahan tahun maka mereka memperoleh kebenaran. Inilah yang dapat saya sampaikan yang mulai kami muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kesungguhan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini awal iman yang baik. Kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga Allah sampaikan nanti kita di bulan Ramadan berikutnya, tentu dengan amal ibadah yang semakin mantap kita laksanakan. Karena bahwa yang mulai kami muliakan, bergembira saja kita menyambut bulan suci Ramadan, maka ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai kita memasuki bulan suci Ramadan, kita laksanakan dengan baik, maka kita sulit rasanya berpisah dari Ramadan. Kata Rasulullah, andaikan umatku tahu keutamaan yang mendapatkan bulan suci Ramadan itu, niscaya mereka akan meminta sepanjang tahun Ramadan. Maka Bapak Ibu yang memuliakan, sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Ramadan tahun yang akan datang seolah akan ada terus. Selagi belum kiamat akan datang. Tapi kita tak bisa menjamin bahwa diri kita bisa menikmatinya kembali. Kalau sudah yang memuliakan bersyukur kita, Allah masih berikan kita kesempatan. Demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.